diinformasikan oleh Budi tadi. Mungkin setelah ini provokator tugasnya sebagai provokator. Jadi setelah ini kami harapkan saya akan tetap memanggil Mas Danda. Mengharapkan Mas Danda yang hadir hari ini untuk lebih aware, lebih melek, lebih sadar dengan potensi sejarah yang ada di Banjarnegara, khususnya berkaitan dengan Muhammadiyah dan Aisyah, karena bagaimanapun juga karena kalau 1925 tahun ini berarti masuk ke hitungan 1 abad ya Bu ya, 1 abad hampir sama seperti Batur itu juga dimulai dari 1925. Jadi umur 1 abad itu kan bukan umur yang pendek, masih terjadi berbagai macam peristiwa, cerita, ups and down, dinamika yang begitu warna-warni begitu, sehingga akan menjadi sayang apabila kita tidak aware dengan heritage, dengan sejarah itu. Giliran sudah berubah bangunannya, sudah hancur bangunannya, kita baru kalau dalam bahasa Jogjanya itu gelo gitu, langsung getun, rasa getun karena kenapa dulu tidak didokumentasikan. Oke, setelah ini Mas dan Mbak sekalian bisa untuk memulai mendokumentasikan sebatas dengan memulai foto gitu kan. Saya kira Mas dan Mbak hari ini juga hobi untuk selfie begitu ya. Nah, itu sudah mulai dari kesadarannya bisa dimulai dari situ, baru nanti mulai merapikan arsip-arsip dokumen itu disimpan, ditata begitu, jangan sampai kemudian hilang dan kemudian hilang ceritanya. Nah, itu sekilas tentang heritage dan sejarah Muhammadiyah Aisyah yang perlu kita garis bawahi dan kita perhatikan begitu ya. Nah, kemudian sesi selanjutnya ini saya agak sedikit bingung gitu ya, karena ternyata di satu tempat ini hadir Mas dan Mbak yang sudah cukup lama mendinamika dalam Muhammadiyah Aisyah Banjarnegara. Mungkin bisa kita mulai dari yang paling sepuh begitu ya, gitu. Yang di sini paling sepuh siapa nih? Atau urut saja dan dimulai dari sebelah Pak Udin ya. Baik, Pak Udin, tidak perlu takut ya, tidak perlu khawatir begitu ya, nanti ceritanya apapun itu akan tetap kami dengarkan dan kami olah begitu. Nah, mungkin bisa dimulai dulu dari identitas Pak Udin dulu, lahir kapan, tahunnya atau lahir di mana begitu, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banjarnegara 17 Mei 1937 ikut di dalam kegiatan yang diadakan oleh Muhammadiyah sekitar tahun 57-58, masih menjadi anggota AB Hizbul Waton pemula, namun masih terngiang lagu yang diajarkan oleh pembina AB namanya Zaidun, itu dari Lampung. Di sini dibawa oleh ayahnya yang bernama lupa ya, Pak Ozi. Kemudian kami masih ikut Pak D saya pada waktu itu, Pak Abdul Rahim di tempatan Bundil tadi, tempatan Bundil. Ini menjadi asing dari Lampung ke sini mendirikan itu gerakan hari itu di Kauman Kulon, hanya Zaitun. Pak Ozinya kemudian nikah dengan putranya bibi saya, Pak Ibu Humaidi, dengan namanya Sofia, itu juga termasuk Ubaliot dari Aisyah ya. Sepengertian saya, sepengertian
ya, ya sudah mulai sedikit berpikir dengan kemasyarakatan itu. Tahu-tahunya saya itu Muhammadiyah itu dirintis di Temanggungan. Temanggungan itu penghulu yang pindahan dari Temanggung ini banyak pak begitu. Sepengertian saya bibit-bibit berdirinya Muhammadiyah itu di Temanggungan itu. Karena sejak kecil sepengertian saya di Banjarnegara ini adanya ormas Islam itu adalah syariat Islam, termasuk orang tua saya dan pakde saya. Tapi akhirnya kedua-duanya mencampur. Kalau sudah ibu itu biasa membayar iuran bulanan, iuran bulanan itu sampai kuat, sampai beliau mengikuti adik saya di Jakarta itu. Setiap saya ke sana ke Jakarta mengikuti uang untuk iuran darul, istilahnya itu darul dengan iuran untuk Aisyah di Banjarnegara di sini nih, yang dulu di kegiatannya di senantiasa oleh Ibu Yakub, termasuk ibu saya itu orang buta huruf Jawa, tapi tidak buta huruf Arabnya. Saya juga mengikuti sekolah Arab yang sampai dengan walaupun yang sampai dengan kelas 3. Jadi seingat saya ini adalah apa yang saya ingat merupakan satu mulai bibit-bibit berdirinya Muhammadiyah itu di Pengulo itu. Kemudian kegigihan daripada mubalik Muhammadiyah di Banjarnegara maupun di Ibu Aisyah ini saya ketahui, karena saya ketahui kebetulan rumah kami itu di dekat Tenusan itu. Mulai saya bertempat tinggal di sana itu tahun 74. Setiap jam 2 itu sudah ada rombongan Ibu Aisyah yang masing-masing berangkatnya sama, nanti perpisahnya jembatan itu Serayu. Ada yang pemijahan, ada yang terjas, ada yang kelekok, itu bagiannya di sana. Termasuk di dalamnya di sana saya ingat itu ya. Bu Masyuri, ada Bu Bisham, Bu Masyur, itu termasuk tadi Ibu Sofiah dari adik saya, adik sepupu saya itu setiap kumpul berangkat bersama-sama. Nanti pembagian tugasnya itu nanti jalan kaki Pak. Itu. Kemudian satu keistimewaan itu kami yang menjadi sangat terkenal di sini adalah Kiai Ahmad, ya, Kiai Ahmad itu adalah harimau Muhammadiyah di Banjarnegara, bapaknya Pak Hasyim Ahmad itu. Setahu saya karena saya senantiasa sejak berumah tangga itu sering disuruh untuk mengikuti dakwahnya Pak Hasyim dan Pak Kiai Abdul Ghafur Ihsan. Setiap antara itu saya yang biasanya duduk untuk daerah apa gitu. Jadi begitu. Kemudian yang lain-lain yang sangat istimewa di dalam ukhuwah kepemimpinan di Muhammadiyah itu adalah sangat memperhatikan antara keluarga satu dengan yang lain. Senantiasa berusaha
kalau ada seorang putra yang belum nikah, ada usaha untuk menggantungkan antara satu dengan ini adalah menjadi satu tradisi tidak seperti sekarang. Dulu sangat dipikirkan itu dalam masing-masing, apalagi pengurus, ya, apalagi pengurus. Nah, itulah. Dan kemudian terus terang saja saya sangat mengagumi orang tua saya. Ya. Itu juga selalu, walaupun tingkatnya kecil lah ya, kalau zaman ya Bogor Bogornya Muhammadiyah itu sejak dulu mengurusi apa adanya yatim piatu di sebelah timur kabupaten, mengurusi itu sampai tidak hanya yang diurus yang di rumahnya pantai asuhan itu, tapi di rumah juga memelihara, merumah, merawat orang-orang pakai-pakai itu yang akhirnya menjadi sampai nikah dan lain sebagainya. Ini maka menjadi kekaguman saya sehingga anaknya saya nikahi karena tertarik daripada kegiatan ayam tua itu. Dan itu sungguh saya sangat mengkaji pada keistimewaannya. Setiap hari pasti ada gagal hari ini jam sekian saya ngisi di ini. Kemudian setiap pengajian ranting Muhammadiyah di Kampung Tulung senantiasa diabsen, sehingga apabila ada murid yang sampai tiga kali tidak datang, terus didatangi. Kenapa tidak datang? Itulah satu pengalaman atau satu pengetahuan yang dapat kami sampaikan sekedar, yaitu sekedar hanya untuk mengapa saya sampai menikahi seorang tua saya itu karena kekaguman daripada keterbukaan di dalam membelakan Muhammadiyah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah, ini umurnya sudah 88 tahun. Ini kalau dalam keluarga besar kami, keluarga besar Jenderal itu sudah setara dengan cucu gitu. Jadi sekarang itu yang masih hidup itu yang paling tua adalah level cucu, dan itu rata-rata mulai 85 sampai 95 tahun, Masya Allah. Baik, mungkin saya mau bertanya satu kali Pak Udin, berkaitan dengan cerita kehadiran Siti Walidah di Banjarnegara, apakah pernah mendapatkan cerita-cerita dari orang tua begitu? Ya, mohon maaf, ini memang saya tidak pernah mendengar. Belum pernah mendengar. Dilanjutkan yang kedua saja. Karena yang tahunnya itu